Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah, maha banyak kebaikan dan keberatan zat yang telah menurunkan Al-Furqan ke atas hamba-Nya, supaya dia menjadi pemberi peringatan bagi sekalian alam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita niatkan ikhlas kita semata-mata karena Allah, untuk kita mendapatkan peringatan daripada kitab sucinya. Untuk kita jadikan panduan, imam yang membimbing kita dalam menjalani kehidupan yang fana ini menuju kehidupan yang baqa kelak. Apapun yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, tajuk apapun yang Allah cerita dalam Al-Quran, sama ada ayat-ayat yang cerita tentang alam gaib,
peristiwa yang telah berlaku menimpa umat-umat silam, peristiwa yang akan berlaku pada masa hadapan, hatta ketika Allah cerita tentang penciptaan langit dan bumi, hingga ketika Allah menceritakan tentang luruh dan jatuhnya sehelai daun kering daripada dahannya, di tengah hutan belantara, di malam gelap gulita. Semuanya itu tidak sepi daripada peringatannya buat kita. Tinggal lagi kita mesti pandai dan cerdas untuk membolehkan kita mengambil peringatan yang dia sampaikan pada kita melalui pelbagai tajuk topik pembicaraannya di dalam Al-Quran. Katakanlah ketika Allah memberitahu kita tentang tajuk turunnya hujan, jangan fikir itu hanya cerita semata-mata. Kalam khobar semata-mata. Tidak. Ketika Allah cerita tentang kisah Yunus yang dimakan di ikan, ya itu bukan cerita sejarah semata-mata. Bukan. Bila Allah cerita, ketika Allah cerita tentang silih pergantian siang dan malam, menjelmanya waktu subuh, gelapnya malam hari, terang benderangnya siang hari, semua itu tidak lepas daripada zikron, tazkirah, nadir, dan sebagainya. Sebab itu kewajiban kita untuk terus berusaha menggali apa gerangan yang boleh kita pahami, yang kita ambil daripada ayat-ayat tersebut. Peringatan apa gerangan yang Allah nak sampaikan? Siap takkanlah Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala Zat yang Maha Besar, Maha Agung. Tiba-tiba Allah cerita tentang nyamuk umpamanya. Sedangkan jika katalah golongan kita, kumpulan-kumpulan cerdik-cerdikiawan, kaum-kaum elit intelektual, duduk semeja, katakanlah 10 orang, semua ini mendapat gelaran golongan-golongan cendekiawan intelektual. Lalu burak katalah 1 jam. Minta maaf, kata yang diburakkan katalah tentang kuih putu mayam. Agak-agak apa yang kita fikirkan tentang itu kawan tadi. Pasti kita akan meremehkannya. Apalah. Orang yang berpendidikan tinggi, terkenal sebagai ilmuwan, golongan-golongan cendekiawan, pemikir, berjumpa, jarang-jarang jumpa. Jumpa 10 orang cerita putu mayam, coba. Cerita sedapnya putu mayam, coba macam mana? Pelik kan tak pelik? Allah Subhanahu Wa Taala bukan tak boleh samakan dengan seorang cendekiawan. Dia Maha Agung, dia Rabbul Jalil.
Sebab itu jika Allah cerita tentang nyamuk umpamanya, yang kita itu tak sepatutnya Allah Rabbul Jalil hanya cerita nyamuk. Sebagaimana yang didakwa oleh orang kafir. Orang kafir memang menghina Allah. Bagaimana mungkin Tuhanmu, wahai Muhammad, Tuhan yang kamu kata maha agung, maha dahsyat, membicarakan kepada kita tentang nyamuk lah, semut lah, gajah lah. Adakah cerita kalau Tuhan tu maha besar, maha agung? Takkan cerita tentang jatuhnya selai daun kering. Jadi tak sesuai langsung kedudukannya. Itu kata orang kafir. Masalah macam mana? Supaya kita dapat mengelak daripada pemikiran seperti itu terhadap Allah. Macam mana supaya kita membebaskan diri kita daripada punya persepsi seperti itu tentang Allah? Inilah yang perlu kita gali. Kita usahakan. Pengajaran apa agak-agak yang Allah sampaikan di sebalik firman-Nya. Ketika Allah cerita tentang nyamuk umpamanya. Pasti dahsyat, pasti agung, pasti hebat. Kerana yang berfirman, zat yang maha hebat. Bak kata ayat saya bacakan dari awal surah Furqan tu tengok. Allah yang turunkan, yang maha berkat, maha banyak kebaikannya, maha agung. Yang turun Furqan itu, namanya Furqan, tak ada hamil. Supaya ia jadi nadhir. Sehingga apa yang dibacakan Al-Quran? Tadi saya katakan. Supaya ia jadi nadhir bagi kita. Apapun. Ayat Quran yang hendaklah yang jadi nadhir bagi kita bukan hanya ayat Quran yang bicara tentang kiamat saja. Bukan. Bukan hanya bicara tentang siksa neraka saja. Bukan. Semua. Hingga saya kata tadi, ketika Allah cerita tentang jatuhnya selai daun yang kering. Apa agak-agak? Ingat, sebab yang cakap ini, yang berkata ini, Rabbul Jalil. Yang tidak mungkin bicarakan kepada kita benda yang remeh-temeh. Minta maaf jika sekiranya sesekali terlintas dalam fikiran kita. Seakan-akan benda yang Allah bicarakan ini remeh, itu karena, mungkin minta maaf, karena kejahilan kita. Karena diri kita sahaja yang masih terlalu awam. Masih banyak kekurangan-kekurangan. Sehingga tak mampu melihat kedahsyatan, keagungan, peringatan Allah yang Maha Agung melalui firman-Nya yang nampaknya bicara tajuk yang remeh. Dan ini cabaran setiap Muslim. Jamaah sekalian, untuk mendapatkan peringatan yang agung seperti itu, saya katakan di awal tadi, modal awal ialah mari kita ikhlaskan niat kita. Kita kosongkan hati kita daripada selain Allah. InsyaAllah bila hati kita sudah kita buka, kita bebaskan ianya daripada pengaruh-pengaruh selain Allah. Kita hanya tumpuan pada Allah, insyaAllah mata hati makin terang, basirah makin terang, celik, sehingga sesuatu yang selama ini tak nampak di kita menjadi kelihatan jelas, sehingga sesuatu yang selama ini kita nampak benda remeh, rupanya benda yang dahsyat. Keikhlasan niat. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita teruskan siri kajian kita
tadabbur kita surah Hud. Tapi sebelum kita teruskan perjalanan kita pada ayat yang ke-48, ya, ayat berikutnya yang 48, ya, saya ingin menambahkan sedikit penjelasan tentang atau pengajaran tentang ayat yang ke-47. Coba berhati betul-betul. Ya, sebelum kita teruskan masuk pada pembicaraan ayat yang ke-48, saya ingin tambahkan penjelasan tentang ayat 47. Di dalam ayat 47, seperti sedia maklum, Nabi Nuh alaihissalam menyadari kesilapannya, kalaulah boleh dikatakan itu kesilapannya. Setelah dapat teguran keras daripada Allah dalam ayat 46 sebelumnya. Kemudian, baginda Nabi Nuh pun memohon ampun dan rahmat daripada Allah. Karena Nabi Nuh yakin seyakin-yakinnya, tanpa pengampunan Allah, tanpa rahmat Allah, dia akan jadi orang yang merugi, serugi-ruginya. Walaupun telah kita sampaikan sama bahwa Nabi Nuh alaihissalam berdoa itu yakni soalul istifham. Bukan ingkar, bukan protes. Tetapi Masya Allah, ma arfa'a makanatal anbiya fi ta'atillahi azza wa jalla. Ini pengajarannya. Betapa tingginya kedudukan makom para nabi ini dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, setelah Nabi Nuh mendengar jawaban Allah, teguran Allah lebih tepatnya, kamu jangan bicarakan kepada aku. Anakmu itu bukan keluarga aku. Kamu jangan tanya padaku apa yang kamu tak ada ilmu. Aku nasihati kamu jadi orang bodoh. Keras itu. Sehingga Nabi Nuh qama wa'tarafa bi khataihi wa raja'a an mawqifi. Nabi Nuh tersentak, bangun daripada kesilapan dia, sadar, mengakui kesalahannya, lalu kembali, roja'a, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu saja. Bal tadarra'a ilaihi. Bahkan Nabi Nuh tadarru, merasa rendah diri, merasa bersalah, rasa bersalah sangat kuat. Di hadapan Allah yang Maha Suci. Sambil berkata, Ya Rabb, la as'a jahidan alla a'uda limislihi abada. Sa'as'a jahidan alla a'uda limislihi. Ya Allah, hamba-Mu berjanji, ya Allah, akan berusaha bersungguh-sungguh, bukan main-main, berusaha bersungguh-sungguh untuk hamba-Mu tidak mengulangi kesilapan yang telah berlaku.
Kan itu kata Nabi Nuh yang kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, "Inni a'udzubika an as'alaka." Aku mohon ya Allah perlindungan padamu. Tolong lindungi diri ini ya Allah daripada melakukan kesilapan yang sama seperti sebelumnya. Yakni bertanya pada engkau atau meminta sesuatu pada engkau yang aku tak tahu, tak ada ilmu. Yang aku sebenarnya tidak ada hak untuk tanya. Dan Nabi Nuh akan berusaha mengelak daripada melakukannya untuk kali kedua atau ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasa itu. Walakin la aqdir ala fi'li syai'in biduni ma'idah. Tapi ya Allah, sungguh pun aku bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesilapan yang sama. Malangnya hamba ini tak punya kuasa, tak punya kemampuan. Biduni ma'unatika, tanpa pelindunganmu, tanpa pelindungan. Jamaah sekalian, saya yakin jamaah yang tahu tentang kajian hati akan dapat merasakan betapa tadarruknya Nabi Nuh ketika dia kata begitu. Hambamu akan berusaha bersungguh untuk tidak mengulangi kesilapan yang sama. Hambamu sedar. Masalahnya ya Allah, hambamu tak punya kemampuan yang cukup untuk memastikan tidak mengulangi kesilapan yang sama tanpa perlindunganmu. Masya Allah. Merasa dirinya lemah tanpa bantuan Allah. Sebab itu dia kata, A'udhu bika. Aku berlindung denganmu ya Allah. Tanpa perlindunganmu. Itu sifat tadarruk yang luar biasa itu. Dan itu dimiliki oleh setiap nabi. Mungkin kalau bahasa kita orang awam, kita sebagai orang awam mungkin memahami. Kenapa Nabi Nuh bersungguh-sungguh berazam tak mengulangi, bukan benda yang besar sangat. Kesalahan itu bukan besar sangat hakikatnya. Kenapa ia sangat mengakui dan menyesal, lalu berjanji tak semua ni, lalu mengakui takkan mampu meninggal, bukan benda sangat, takkan macam itu pun tak boleh tinggalkan. Cakapnya, ya Allah, pasti hamba-Mu mampu ya Allah. Aku ni kan Nabi-Mu, aku ni kan orang soleh. Aku ni orang buat ibadah, kalau setakat meninggalkan kesalahan macam tu, kecil ya Allah, jangan khawatir. Kenapa tak cakap macam tu? Inilah yang saya, bagaimana tadarruknya seorang Nabi. Dan itu sering kali tidak ada pada diri kita. Kita kadang-kadang meremehkan sesuatu. Kita merasa pasti mampu melakukan perintah Allah. Kita merasa yakin pasti mampu meninggalkan larangan Allah, apalagi larangan yang kecil. Tanpa mengaitkan dengan ma'unah, i'anah, pertolongan Allah. Itu sombong. Sekarang kita ni la haula wala quwata illa billah. Akhirnya bila kita berjaya melakukannya, karena tak pernah mengaitkan kejayaan kita buat yang disuruh itu atas pertolongan Allah, timbullah ujub, riya, takatur. Akhirnya mengklaim kejayaannya, kehebatannya, pasal saya. Subhanallah. Nabi Nuh kata, hamba-Mu akan berusaha ya Allah untuk tidak mengulangi. Tapi masalahnya Allah, lakin la aqdir ala fi'li syai'in biduni ma'utatika. Hamba ini tak mampu. Tak ada kemampuan sikit pun tanpa pertolongan-Mu. Sebab itu a'udzubika, aku berlindung denganmu saja Allah. Fa'inni, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Ala aku afi misli hada abada. Supaya aku ini tidak lagi terjerumus, tercampak melakukan kesalahan yang sama.
Bahasa ulang isi, kesalahan Nabi Nuh kalau dianggap sebagai kesalahan, bukan berat. Lagi pula kan dia kesalahan dalam beristihad. Bukan kesalahan sebagai Nabi. Dan itu wajarlah. Nabi juga salah, boleh salah dalam ijtihad dan ia tidak akan menjejaskan kemaksumannya. Nabi Muhammad kan juga pernah silap dalam ijtihad. Ketika nak mengambil tindakan apa yang patut Nabi Muhammad lakukan, tindakan apa yang Nabi patut ambil terhadap tawanan perang Badar. Tengok, kan Nabi musyawarah dengan sahabatnya. Abu Bakar bagi cadangan, Umar bagi cadangan, lalu Nabi memilih cadangan Abu Bakar. Rupanya kurang tepat menurut pandangan Allah. Lalu Allah tegur. Nabi pernah silap dengan ijtihad ketika Nabi kurang melayan. Saya tak kata menghiraukan ya. Kurang memberi layanan. Perhatian kepada Abdullah bin Umi Maktum ketika menemui Nabi dan minta nasihat. Abdullah bin Maktum ini seorang sahabat yang minta maaf. Tuna netra. Tuna netra. Tuna itu tidak ada, netra itu penglihatan. Jadi butalah. Tuna netra. Karena waktu itu Nabi sedang berdakwah pada ketua-ketua Quraisy, betul? Nabi merasa terganggu. Allah, benda ini. Ini ketua-ketua kaum nih, kalau mereka dia beriman, pasti nanti pengikutnya senang. Itu ijtihad Nabi. Abdul Matum ini seorang saja, lagi pula dah mukmin. Nabi merasa terganggu, lalu tidak kurang diberi layanan yang sepatutnya. Sebab menurut ijtihad Nabi, berdakwah pada ketua Quraisy lebih penting daripada melayan sahabatnya yang telah beriman. Itu ijtihad. Ternyata tidak tepat. Menurut Allah kurang tepat. Tegur oleh Allah. Abasa wa tawalla anjal. Nah inilah yang saya, kalau dikatakan salah pun bukan salah. Kesalahan menjejaskan kemaksuman ismatur Rasul. Ini kesalahan ijtihad itu wajar, itu biasa. Tapi Nabi Nuh, ya Allah, tadarruknya, menyesalnya, rasa takutnya pada Allah. Sehingga berjanji tidak akan mengulangi, berusaha bersungguh-sungguh, itu pun mengaku, tapi kamu tak mampu, ya Allah, tanpa pertolonganmu. Coba. Inilah yang perlu ada dalam diri kita. Merasa lemah. Ya, saya yakin sudah ada yang tahu dan mendengar. Mengikuti pelajaran tempat lain, saya terangkan dia tentang Asrarul Hauqalah. Saya pernah uraikan panjang lebar bersini-sini. Asrarul Hauqalah. Rahasia kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ini di sini inilah. Di sini. Ya ini apa namanya? Menzahirkan izharud du'fi wal iftiqar ila Allah. Bila orang menyadari hakikat la haula wala quwwata billah, pasti dalam hidupnya, dalam jalan kehidupan di dunia ini, jalankan perintah Allah, menikah larangan, pasti menzahirkan izharud du'fi, menzahirkan kelemahan diri, waliftikor, dan menzahirkan rasa berhajat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu. Dan itu adalah makom yang sangat tinggi di sisi Allah. Semakin orang itu merasa lemah di hadapan Allah yang kuat, Allah bagi dia kekuatan. Semakin orang itu merasa dirinya bersalah, banyak kotor di hadapan Allah yang suci, Allah akan sucikan. Sebaliknya, bila orang merasa mulia, merasa kuat di hadapan Allah, Allah akan lemahkan dia. Ya, saya tidak perlu panjang lebar, saya yakin sudah ada yang tahu, sudah ada. Nah, ikuti aja lah, ada itu. Mungkin tanya kawan. Saya pernah bukan banyak siri. Asrarul Hauqalah. Rahasia kalimah la haula wala quwwata illa billah. Kaitannya ke sini. Dan ini Nabi Nuh telah memberikan contoh. Dan kita tahu hadhil ayat taksifu lana haqiqatal istighfaril anbiya wa nawa'iyatil akhta allati tasduru anhum. Dari ayat ini kita tahu, karena ayat ini membuka tabir
memberi pencerahan pada kita. Apa sebenarnya hakikat istighfar para nabi ini? Dan apakah sebenarnya jenis kesalahan para nabi sehingga nabi ini beristighfar? Nabi Muhammad beristighfar sehari semalam. Tak kurang 70 hingga 100 kali. Apa dosa Nabi? Nabi Nuh istighfar, Nabi beristighfar. Apa dosa dia ni? Kalaulah istighfar itu maksudnya mohon ampun, lalu apa kesalahan Nabi? Ayat ini memberi contoh kepada kita. Rupanya kesalahannya bagi kita mungkin tidak dianggap salah. Tapi bila dilakukan oleh Nabi, itu dianggap salah. Kesalahan beristihad. Kita tahu, kita pernah dengar ya Mas kan, tentang istihad. Saya yakin semua tahu itu. Idza ijtahada ahadukum fa asaba falahu ajroni. Apabila seseorang kamu beristihad, lalu istihadnya betul. Nabi kata istihadnya betul. Imam Syafi'i beristihad, istihad betul. Imam Malik istihad, Imam Nawawi istihad. Dan istihadnya betul. Falahu ajroni. Pahalanya 2. 1, pahala istihad. 2, hasilnya betul. 2, untung dia. Tetapi, wa man istada sabihal fa'akhta'a. Tapi istihadnya salah. Istihadnya salah. Falahu ajr wahid. Dia dapat 1 pahala. Pahala apa? Pahala berperan beristihad itulah. Tengok, orang biasa beristihad, bersungguh-sungguh karena Allah, ternyata salah, masih dapat pahala. Nabi ingin bertindak berdasarkan istihadnya, ternyata salah. Menyesalnya luar biasa. Lalu istighfar. Jadi rupanya istighfar para nabi dan istighfar kita itu rupanya tidak sama. Tidak sama daripada segi motifnya. Dari segi motifnya. Ya. Alasan kita istighfar, kita banyak dosa. Perintah ditinggal, larangan dilanggar. Itu istighfar kita. Adakah istighfar para nabi juga kerana meninggalkan perintah atau melanggar larangan? Sama sekali tidak. Kalau tidak, kenapa dia istighfar? Itulah jemaah. Semakin tinggi makom seseorang di sisi Allah, semakin dekat makom seorang hamba di sisi Allah tu jemaah sekalian. Bahasa awamnya lah, tak boleh salah sikit pun tak boleh. Itulah maksud saya. Salah sikit pun tak boleh. Wah, kesalahan yang dilakukan itu jika dilakukan oleh orang biasa, biasalah, tak ada masalah. Dia buat kita saya nyatakan. Kita anak cucu Adam bila buat salah, bila tersilap atau lupa, tak salah. Kita melakukan kesalahan tapi tersilap, terlupa, tak salah. Tengah hari Ramadan, puasa Ramadan, makan hingga kenyang. Tapi terlupa. Tak apa. Sah puasanya. Tak batal. Tak dosa pun. Itu kita. Nabi Adam terlupa. Melanggar larangan Allah. Al-Quran sendiri mengakui. Fanasya. Adam lupa. Walam najid lahu azman. Ya. Kami tidak dapati ada unsur kesengajaan. Allah yang kata. Tapi, apakah Adam dibiarkan? Tak ada balasan. Hanya karena terlupa melanggar Allah. Tak ada hukum oleh Allah. Itulah makin tinggi orang itu darjahnya. Makin dekat dengan Allah. Ya, bahasa mana? Tak boleh buat silap sikit pun. Tapi kalau jauh daripada Allah, ya tak apa. Salah apa? Terlupa ya Allah. Terlupa tak apalah. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada satu istilah di kalangan ulama. Ihsan. Hasanatul salihin, sayyiatul muqarrabin katanya. Benda yang baik bila dilakukan oleh orang soleh, benda yang sama itu bila yang melakukan orang muqarrabin masih dianggap benda yang tak baik. Kebaikan orang soleh itu keburukan orang muqarrabin katanya. Sampai peringkat begitu sekali. Baik. Faham ya? Jadi istighfarul anbiya la yakni annahum bil fi'li takabu maksiatil rabbihim. Istighfar para nabi ini bukan kerana mereka melakukan penderhakaan. Maksudnya bukan.
Bukan. Tidak sama. Sama-sama istighfar. Kita istighfar. Nabi istighfar. Sahabat istighfar. Rasul istighfar. Tapi tidak sama. Istighfar tidak sama. Motifnya pun tidak sama. Kedudukannya pun tidak sama. Istighfar para Nabi bukan kerana mereka melakukan maksiat kepada Allah. Wa innamal muradu minhu ayyahmiyahumullahu min awaqibi taqsiratihim an natijah an dha'fihimul bashari. InsyaAllah. Tapi istighfar para Nabi rupanya mohon pada Allah agar Allah lindungi dirinya daripada akibat buruk kecuaiannya sebagai manusia biasa. Memohon perlindungan daripada Allah supaya dapat dilindungi daripada akibat buruk daripada sikap kecuaiannya sebagai manusia biasa. Kelemahannya sebagai manusia biasa. Kan Nabi ini para Nabi. Kan Nabi ini para manusia. Bila manusia, sifat ya pasti adalah sisi-sisi kelemahan itu pasti ada. Dha'ful bashari pasti ada. Sehingga melakukan sesuatu kadang cuai sehingga tersilap. Walhal kalau dari ukuran kita, kesilapan yang berlaku akibat kelemahan-kelemahan basyariah itu tidak mengapa. Tapi bagi Nabi, ini bahaya. Ini mesti ada akibat buruknya. Lalu mohon pada Allah agar Allah lindungi. Istighfar itu mohon perlindungan, kan? Mohon perlindungan. Itu tinggi sekali. Itu menunjukkan bahwa maqam para Nabi sangat tinggi. Sangat tinggi. Sekarang kita bayangkan ya. Katalah ini kita andaikan ya. Jangan difahami betul-betul. Hanya umpama. Katalah kita tengok di masjid. Ada 5 orang. Ada 5 orang. Kelima-lima itu baca istighfar. Istighfarnya sama pula. Astaghfirullahaladzim. Kata astaghfirullah, astagfirullah. Atau apa ajalah. Allahumma gfirli warhamni. Istighfarnya. Baca itu. Bacanya sama. Duduknya sama. Tapi katalah Rasul. Itu Rasul dan Nabi. B itu sahabatnya. C itu ya orang mukmin biasa. Yang keempat itu ya orang yang banyak melakukan kesalahan. Dia mukmin, Muslim. Tapi Allahu Akbar, banyak cuai sangat. Perintah banyak yang ditinggal. Dan kelima itu istighfar. Bunyi istighfar, ayat Islam sama. Tahu tak? Walaupun sama bunyinya, sama ucapannya, tapi tidak sama. Hakikat Islam tidak sama. Mungkin bagi yang nomor 3 dan 4 itu karena merasa dosa sangat besar. Dan memang dosa pun. Tapi istighfar dikatakan oleh Nabi, bukan sebab dosa yang dilakukan. Dia tak pernah melakukan dosa. Subhanallah. Imam As-Sa'di yang terkenal itu berkata, Hina idzin nadima Nuh alaihissalam, saat itu ketika Nabi Nuh ditegur oleh Allah, Nabi Nuh menyesal yang tak sudah. Nadima, kecewa, menyesal, resah, gelisah. Nadamatan syadidatan. Penyesalan yang sangat dahsyat. Ala ma sadara minhu, terhadap apa yang terlanjur keluar daripada mulutnya, bertanya pada Allah, Ya Rabb, inna ibni min ahli. Ya Allah, anakku tu keluargaku. Walaupun Nabi Nuh tak kata, kenapa engkau tenggelamkan? Nabi Nuh tak kata begitu. Dia hanya kata, menyesalnya luar biasa setelah ditegur oleh Allah. Lalu berkata, inilah dalam ayat yang ke-47 ini. Nah, yang diminta oleh Nabi Nuh apa ya? Ini menarik nih.
Pertama Nabi Nuh, yakni dalam ayat 47, coba ini kita wajib, ini pengajaran dia. Nabi Nuh kata dalam ayat 47 yang kita pelajari ini, yang diminta ada dua kan? Wa illa taghfirli, ya Allah, jika engkau tidak ampunkan aku. Minta maghfirah. Jika engkau tak ampunkan aku. Wa tarhamni, dan engkau tidak rahmati aku. Minta rahmat. Ya Allah, jika engkau tak beri aku pengampunan, dan jika engkau tidak berikan aku rahmat, aku minal khasirin. Pasti aku jadi orang merugi. Orang rugi, yang sebenar-benar rugi menurut Al-Quran, bukan orang yang bankrupt dalam perniagaan. Bukan. Orang yang rugi, sebenarnya rugi menurut Al-Quran, bukan pelajar yang tak lulus dalam pemeriksaan. Bukan. Bukan orang yang tak berjaya dalam pertandingan. Minta maaf. Orang yang rugi bukan orang yang kalah dalam pilihan raya. Bukan. Orang yang rugi sebenar-benar rugi. Juga bukan orang yang gagal merebut jawatan tertinggi negara. Kalau yang rugi itu bukan orang yang bankrupt dalam perniagaan, bermakna orang yang beruntung pun bukan orang yang berjaya. Jika orang yang rugi menurut Al-Quran itu bukan orang yang tak terpilih dalam pilihan raya, maknanya orang yang beruntung pun juga bukan orang yang menang dan berjaya. Lalu apa tanda aras? Apa tanda pengukur? Apa parameter rugi atau untung menurut Al-Quran? Ini pernah dipegangi sebab kita ni akhirnya bila kita nak mengejar keberuntungan dan mengelak kerugian, ya kita ada tanda arasnya lah. Takut nanti kita mengejar keberuntungan, tapi rupanya itu bukan untung yang sebenarnya Allah mahukan. Rugi juga kita. Kita berusaha bermati-matian mengelak dari kerugian, tapi ternyata kerugian yang kita takuti itu bukan kerugian yang sebenar-benarnya menurut Al-Quran. Rugi kita. Nah, sebab itu tengok ayat ini. Apa sebenarnya pengukur tanda aras kerugian yang sebenar? Dalam Al-Quran ini ada dua. Orang yang rugi serugi-ruginya, yakni pertama, orang yang tidak mendapatkan maghfirah. Maghfirah itu pengampunan daripada Allah. Yang kedua, orang yang tidak mendapatkan rahmat daripada Allah. Itu orang paling rugi. Anda mencapai cita-cita di dunia. Pangkat yang paling tinggi, kekayaan yang paling banyak. Jika dosa kita tidak terampun, rugi. Dan bila dosa tidak dapat pengampunan, Allah tak bagi kita rahmat. Nanti kita jelaskan apa kaitan maghfirah dengan rahmat. Rugi. Dan rugi itu tempatnya di mana coba? Kalau Allah kata rugi, tempatnya di mana? Ya, dalam penderitaan lah. Penderitaan itu apa? Macam-macam. Betulnya, kalau di akhirat alam barzah, ya siksa lah. Siksa kubur. Kalau di akhirat, ya neraka lah. Sebaliknya, walaupun orang itu mungkin gagal, dalam usaha gagal, dalam bekerja gagal, tak seperti orang lain. Ya. Dalam apa saya pertandingan, gagal. Maknanya tidak mendapatkan cita-cita. Jarang sekali dapat meraih cita-citanya. Tetapi, dosa orang ini dah diampun oleh Allah. Karena dia tahu. Benda yang paling mustahil ini terampunnya dosa. Dan dapat rahmat daripada Allah. Itu orang yang paling berjaya. Saya pernah menyatakan. Di dalam Al-Quran ini kalimat sifat Allah Ghafur seringkali dirangkai dengan Rahim. Di fasilah atau penutup ayat
Allah seringkali menutup ayat dengan Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Ghafurun Maha Pengampun, Rahimun Maha Penyayang, memberi rahmat. Ghafur Maha memberi maghfirah, Rahim Maha memberi rahmat. Apa maksudnya? Bahasa yang mudah. Untuk jamaah boleh ingat. Bila seseorang itu dapat maghfirah daripada Allah, pengampunan bagi dosa-dosanya, jumpa Allah tak punya dosa, apa keuntungannya? Orang itu merdeka daripada neraka. Ya. Orang yang dimerdeka daripada neraka itu jadi orang yang dapat pengampunan daripada Allah atas segala dosanya. Dah tak ada dosa dah. Bila orang tak dosa tu merdeka daripada neraka. Percayalah. Sebab neraka ni hanya menjadi siksa bagi orang yang berdosa. Bila dosa tak ada, neraka tak maulah. Neraka hanya mencari orang yang ada dosa. Bila maghfirah sudah dapat, mereka di mana tempatnya? Apakah makna bila tak masuk neraka duduk di tepi aja tengok dia jauh? Oh tidak. Masuk surga dengan rahmat Allah. Allah bagi dia rahmat. Apakah rahmat Allah bagi orang yang sudah tidak berdosa? Rahmat Allah bagi orang yang sudah tidak berdosa, yang sudah tidak berdosa negara masuk surga. Nabi memberitahu kita. La yudkhila ahadukumul jannah amalu. Amal seorang kamu tak akan membolehkan dia masuk surga. Amal kamu tak boleh membolehkan kamu masuk surga. Wala anta, ya Rasul, macam mana engkau? Adakah engkau pun tidak masuk surga? Tidak masuk kena amal engkau? Oh tidak, aku pun tak masuk bukan sebab amalku. Illa ghabadanillahu ila ayyakum aghabanillahu bi rahmati wa fadli. Kecuali Allah limpahkan aku kurnianya lah. Tuh. Masuk juga dalam rahmat Allah. Dengan pengampunan Allah, orang merdeka daripada neraka. Kemudian, dengan rahmat Allah, ia masuk surga. Itu orang paling untung. Paling untung. Dan itu itulah motivasi yang sangat kuat yang mendorong yang menyebabkan bekas ahli sihir Fir'aun berani melawan Fir'aun, rela dikerat-kerat tubuh badannya karena minta itulah. Tengok baca kisahnya dalam surah Toha. Kenapa ahli sihir Fir'aun begitu berani melawan Fir'aun? Sedangkan sebelumnya Fir'aun itu disembahnya, dipuja-pujanya. Bak kata orang menjadi tempat bergantung harap dan hidup nyawanya di tangan Fir'aun ibaratnya lah. Tiba-tiba menjadi orang paling berani berdiri. Dicabarnya Fir'aun, faqdima antaqat. Fir'aun, kalau engkau nak kerat-kerat tubuh badanku, nak siksa pun, faqdima antaqat. Buat sajalah, laksanakan, lakukan sajalah apa yang kau nak lakukan. Paling-paling kau hanya boleh mengerat tubuh badanku. Tapi engkau tidak akan mampu menyentuh iman. Kenapa rela mati? Bersedia untuk mati dengan cara yang sangat menyakitkan. Dua sebabnya. Ia ingin mendapatkan pengampunan Allah bagi segala dosanya. Dosa orang hidup. Doa orang hidup. Kepada saudaranya setelah meninggal. Apa yang diajar oleh Nabi? Allahumma gfir lahu warhamhu. Udah. Ya Allah, ampunilah dia ya Allah. Segala kesalahannya ampunkan ya Allah ya. Bebaskan daripada kesalahan. Selepas bila engkau sudah ampun dosanya ya Allah, warhamhu, rahmati dia ya Allah. Maknanya kita mohonkan pada Allah si mati ini merdeka daripada neraka karena dapat pengampunan Allah dan masuk surga karena rahmat Allah. Kan itu. Kita yang hidup pun doa yang paling baik, ya Rabbi fili warhamni. Rabbi fili warhamni. Masya Allah. Sebab itu Nabi Nuh tahu. Dua itu ya Allah. Aku tak minta banyak ya Allah. Aku minta dua aja. Tolonglah. Beri aku maghfirah. Beri aku rahmat. Karena jika bukan karena dua ini ya Allah, maaf Rahman, habis aku khosir, rugi walaupun dia seorang nabi.
Dan lagi sekali, dosa. Kalau boleh kata dosa, kesalahannya yang oleh Nabi Nuh bukanlah dosa mencuri. Bukan dosa tinggal perintah, bukan dosa langgar larangan, tapi doanya tengok, Allahu Akbar. Terbayang saat di hadapan kita, seakan Nabi Nuh ini telah melakukan satu jenayah yang maha dahsyat. Sehingga doanya begitu khusyuk, tadarruk. Wah, rupa-rupanya kesalahannya menurut kita, ya kesalahan yang biasa. Ini adab, ini sifat para nabi. Memang luar biasa ya Mas. Sangat-sangat luar biasa. Dua minta ini. Utamakan. Jangan tidak. Yang lain tuh bukan tak boleh, boleh. Tapi ya nomor 2, nomor 3, nomor 4 lah. Malangnya sesetengah orang. Saya tak kata semua, setengah orang. Bila hidup, doa yang diminta, ya Allah, panjangkan umurku, murahkan rezekiku. Itu nomor 1, nomor 2. Selepasnya tambahanlah. Ada mungkin suruh orang lain doakan dia, tolong ya doakan saya ya. Karena dia buat kenduri apa ni, jamu orang lah. Tolong doakan apa ni hajatnya tuan rumah. Tiba-tiba jemput kita ni, sajalah nak jamu kamu semua. Ada makanan lebih, kami masak banyak-banyak, jamulah. Dan apa ni hajatnya, tak ada hajat, tapi kalau doakan kami berdua ini, kami doakan supaya saya ini panjang umur berrezeki. Itu yang diminta. Panjang umur murah rezeki mana. Seakan-akan dua itu benda yang paling utama dalam hidup. Bukan tak boleh. Seakan-akan. Tapi bila mati, ada orang mati minta didoakan. Nanti bila aku mati, tolong doakan aku ya, panjang umur, murah rezeki ya. Ada. Atau ahli keluarganya, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih karena maulah datang takziah dan membayangkan arwah. Dan kami mohon sebagai ahli keluarga, tolong tuan-tuan doakan ya, supaya arwah ini panjang umur, murah rezeki. Ada. Biar orang ini orang terkenal, paling berjaya di dunia, semua orang paling kaya, paling kuasa, paling hebat. Apa yang diminta oleh apa yang diharapkan oleh si mati, apa yang diminta oleh keluarga si mati, kepada orang-orang yang hidup yang datang takziah, tolonglah doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dulu yang diminta bukan itu. Tengok. Ya, kan lebih elok kita minta daripada sekarang. Betul, orang hidup itu disuruh mendoakan si mati, tapi kenapa orang sering kali mengharapkan doa orang bila dia dah mati? Bila dah mati. Sebab maghfirah itu, kalau pengampunan itu yakni memberikan orang daripada neraka, rahmat itu boleh membolehkan orang masuk surga. Dalam bahasa qalbun, dalam bahasa tazkiyatun nafas, mendapat maghfirah itu yakni dalam apa dipanggil itu proses tahliyah, pakai kha, ta, kha, lam, ya, ta. Tahliyah. Saya ulangi, memohon maghfirah itu yakni proses tahliyah. Tahliyah itu mengosongkan diri, membebaskan diri, menyucikan diri, membersihkan diri pada benda-benda yang menjadi bebanan. Wow. Sementara mohon maghfirah itu proses tahliyah. Ta, ha, lam, ya, ta. Tahliyah. Tahliyah itu sebenarnya makna harfiahnya berhias ya Mas ya. Selepas benda yang tak elok menempel dalam diri kita. Sebab benda-benda yang buruk menempel dalam hati kita, kita buang dengan tahliyah, kita kosongkan. Lalu kita berhias. Berhias dengan benda-benda yang elok. Maghfirah itu yakni memohon pengampunan agar dosa, kesalahan, keburukan tertanggal. Maghfirah itu mohon, rahmatilah ya Allah. Itu kalau dalam bahasa tazkiyatun nafsi lah. Tak kira dari sama menggunakan Islam bahasa manapun, insya Allah penjelasannya sama. Ini ya.
Jadi jangan sedih, jangan salah pilih. Siapapun kita laki ke perempuan ke, orang berada ke tak berada ke, berumur atau belum berumur, berjaya atau tidak dalam kerjaya. Jadi apapun kita, dimanapun kita tinggal selagi orang Islam, tolonglah utamakan. Berdoa pada Allah ni dua ni, tolong jangan tinggal. Karena itulah penentu kejayaan atau kegagalan sebenar seseorang hamba. Tanda arah sebenar, penentu sebenar kejayaan seseorang ataupun kegagalannya, keberuntungan, kebahagiaan seseorang ataupun kecelakaannya, ditentukan oleh dua perkara ini. Ada atau tidak dia dapat maghfirah? Ada atau tidak dapat rahmat? Itu pengajaran yang bagi saya sangat luar biasa. Sehingga bila orang dapat, sudah diampunkan dosanya, sudah dirahmati Allah, tenang ya Mas Kiran, tenang setenang-tenangnya. Jangankan di akhirat, di dunia pun tenang. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat, salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada hambanya sebagai balasan ya. Nikmat besar, ya, ganjaran terbesar Allah yang Allah berikan pada hambanya yang mukmin muslim. Tahu apa ganjaran terbesar? Kita kata, oh surga. Boleh jadi surga. Boleh. Tapi Allah beritahu, surga itu hanya tempat nikmat. Nikmat terbesar di sana apa? Oh, nikmat sebenarnya satu nanti yang Allah selalu sebut, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bebas daripada rasa sedih, bebas daripada duka cita. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu nikmat tertinggi. Ketika pindah daripada dalam dunia ke alam barzah, dipanggilnya itu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, baliklah kamu. Macam mana tak tenang? Karena bebas daripada rasa takut, bebas daripada rasa gelisah. Mari kita amalkan. Rajin-rajinlah berdoa. Dan satu dan dua yang terpenting, mohon agar dosa diampun dan dirahmati. Sudah. Yang lain tak boleh doakan? Boleh doa minta ampun. Katalah mungkin rambut gugur, minta supaya rambutnya tumbuh, sila. Tak ada larangan. Ya Allah, tolonglah tumbuhkan rambut. Ini sebab sekarang sudah mulai jarang. Sila. Namanya lagi pula halal doa seperti itu. Tapi jangan kita anggap itu yang terpenting sehingga doa minta ampun dah tak terlintas. Begitu maksudnya. Ya. Paham ya? Sengaja saya tambahin jam masih karena saya melihat ayat ini, Masya Allah. Karena dalam bacaan yang saya baca, walaupun tidak banyak, ada pertanyaan yang menghantui, tadi saya katakan. Nabi istighfar, Rasul istighfar, sahabat istighfar. Kita orang mukmin istighfar. Bahkan orang munafik pun disuruh istighfar. Dan kita tahu, bila sebut istighfar, maknanya kita berdosa. Dan dosa itu sama ada karena kita langgar perintah, tinggal perintah, atau langgar larangan. Tapi apakah begitu? Apakah seperti itu istighfar para nabi? Itu terbayang. Ada pertanyaan begitu dalam pikiran kita. Kalaulah istighfar Nabi karena berdosa, mana samalah kita dengan Nabi. Perintahnya sama, istighfarlah kita. Tetapi mungkin penyebabnya berbeza. Yang menyatakan Nabi istighfar lain, kita lain. Motifnya tidak sama. Dan perbezaan alasan istighfar ini ya karena perbezaan makom. Makom itu ya ini kedudukan di sisi Allah. Makin dekat dengan Allah, istighfarnya tentu berbeza dengan istighfar kita yang masih jauh. Bukan berbeza dari segi kalimatnya ya. Kalimatnya mungkin sama, Allahumma gfirli warhamni. Diksi ayatnya mungkin sama, astagfirullahaladzim, tapi bukan itu. Lebih-lebih para nabi, walaupun mungkin dianggap bukan dosa seperti dosa kita,
Isinya penuh dengan tadarruk. Allah, bahkan mungkin menangis-nangis. Sedangkan mungkin orang yang imannya belum kuat seperti kita, walaupun kita mohon ampun padahal dari dosa yang berat-berat, tapi biasa-biasa aja, tak ada rasa tersentuh, tak ada menangis. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah, dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Sebab itu, ya seeloknya doa itu tak payah dilakukan lah. Ini minta ampun dosanya segunung Himalaya. Ibadah masih cuai minta ampun. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami semua. Dosa yang lepas dan dosa akan datang, dosa yang sengaja dan tidak sengaja. Apa ke minta ampun? Minta ampun itu kena ada tadarruk. Tadarruk. Rasa rendah diri. Ibarat orang buat salah, anak buat salah, lalu takut pada orang tuanya belum tanya pun anak itu datang sudah menangis ketakutan. Itu dah bagus tuh. Bila budak katalah belum pun minta maaf, ayahnya pun belum menyalahkannya, sudah menangis ketakutan sampai tolonglah, mampulah. Itu betul-betul kita maafkan. Dan macam itulah. Itu karena kesadaran yang luar biasa atas kesalahannya. Coba kalau ada anak bersalah, lepas itu salahnya pula salah yang berat, jumpa orang tuanya, sambil melakukan permintaan maaf. Ayah, ampunkanlah saya, ya maafkanlah kesalahan saya. Ayah kan baik hati. Coba. Kita mungkin minta maaf. Kalau kita punya ayah mungkin malah sakit hati. Ada yang minta maaf macam tu gaya dia. Jadi kadang lebih banyak budayanya zaman sekarang. Masuk dalam ibadah tu banyak budayanya. Jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Baik. Sekarang, itu penjelasan tambahan yang saya tadi bagi ayat 47. Sekarang, mari kita lihat ayat 48. Ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin 'alaik wa 'ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung kisah ini ya Mas sekalian ya. Umat Nabi Nuh yang jahat sudah ditenggelamkan, yang baik diselamatkan. Dan ini memakan masa tentu berbulan-bulan, bertahun ya kisah ini. Kisah Nabi Nuh pada mula buat kapal sampai ini, tentu bukan setahun dua lah. Kalau tengok kisah, tengok puluhan tahun. Selepas azab Allah di depan pada yang derhaka. Yang iman diselamatkan sesuai dengan janji Allah. Kapal Nabi Nuh pun tersandai di atas Bukit Jud. Judi. Banjir pun dah surut. Qila dikatakan. Ini biasa qila ini zaman sekarang kalau ulama tafsir berbeza ya. Maksudnya Allah sendiri yang menyampaikan kepada Nabi Nuh. Ada yang mengatakan yakni arahan Allah itu disampaikan kepada Nabi Nuh oleh malaikat. Itu punya qila dikatakan. Walau alam. Yang penting, yang pasti Nabi Nuh dapat arahan daripada Allah. Bukan kehendak dia. Itu yang wajib kita yakini. Bukan kehendak dia, bukan kemauan dia. Semua dapat arahan daripada Allah. Sama ada arahan Allah itu langsung kepada Nabi Nuh atau melalui Jibril, itu wallahu alam. Ada dua pendapat. Ya Nuh, wahai Nuh, ihbit, turunlah
Turun daripada kapal, boleh jadi. Turun daripada tempat kapal berlabuh, karena kapal itu berada di atas bukit, mana suruh turun ke dataran, juga boleh jadi. Bisalamin minna, dengan membawa peserta dengan asbab keselamatan daripada kami. Allah kata, keselamatan daripada kami. Allah itu punya nama As-Salam. Sehingga tidak ada keselamatan, kesejahteraan yang kita rasakan, kita alami sekecil apapun keselamatan itu, melainkan ia datang daripada dia As-Salam. Tak maaf jemaah sekalian, saya minum seteguk air. Masuk tekak saya, terus masuk dalam rongga tubuh saya. Tidak ada yang masuk dalam paru-paru saya. Tidak ada yang masuk keluar ke hidung saya sehingga saya tersedak. Tidak silap jalan air yang untuk masuk, tak silap masuk pada jalan oksigen. Tidak silap. Maknanya selepas saya minum seteguk air, selamat. Tidak tersedak, tidak tercekik, tidak rasa sakit. Itu keselamatan. Apakah itu berlaku dengan sendirinya? Karena memang telah dicipta tekak kita seperti itu. Tidak sama sekali. Itu bisalam. Itulah maksud saya. Sekecil apapun keselamatan yang kita anggap, itu karena diatur oleh dia. Allahumma antas salam wa minkas salam. Aina rabbana salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Alikas salam. Satu Nabi Nuh, turunlah kamu daripada kapal, ijaklah bumiku itu. Atau turunlah pada bukit ini, ke daratan bawah sana, bisalamin minna. Sekian hari kamu mengalami kesusahan, bla 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 bla. Sekarang kamu selamat. Itu bukan karena kepandaian kamu, tapi karena aku yang menjamin keselamatan. Turun. Cukup itukah Allah beritahu pada Nabi? Oh tidak, ada lagi satu. Wa barokatim alaika. Dan keberkatan ke atasmu. Ini nanti kita akan ulas panjang lebar. Kenapa ada bisalamin dan barokatin? Apa bisa salam dengan barokat? Kenapa Allah tak suruh? No, banjir dah suruh, turunlah. Turunlah. Tapi kena disebut bisalamin minna wa barokatin. Bukan alaika saja, wa ala umamin mimman ma'ak. Dan salamku itu, keberkatan aku itu, kata Allah, juga aku limpahkan kepada umam daripada orang yang beserta kamu. Maknanya bukan hanya pada kamu, bukan pada orang yang menumpang kapal besar kamu, tapi juga duriat mereka. Miman ma'aka, miman daripada umat daripada orang. Mana keturunannya lah. Allahu Akbar. Begitu sekali murahnya ya Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati, yang dibagi silakan bukan hanya Nabi Nuh, bukan hanya mereka yang menumpang kapal Nabi Nuh, tapi generasi yang belum lahir. Generasi yang bernasab daripada orang-orang ini. Mimman, umamun mimman. Tapi apakah semua ya Allah bahwa generasi yang akan menjadi zuriat kami nanti engkau juga berjamin keselamatannya, engkau beri keselamatannya Allah? Oh tidaklah, no. Tidak semua. Tidak semua. Sebab ada wa umamun. Dan juga ada umat-umat yang akan menjadi generasi penerus kamu, yang sekarang belum lahir, akan lahir nanti 10 tahun, 100 tahun, dan seterusnya ini, sanumati'uhum. Aku akan bagi kesenangan mereka. Mata. Bila sebut mata, mana kesenangan di sini, jangan sekian ya. Kesenangan yang, begini ya, saya ada satu di antara makna yang kami pelajari dahulu. Salah satu maknanya,
Salah satu makna daripada mata, bukan satu-satunya, mata itu merujuk pada kesenangan yang sedikit dan bersifat sementara. Itu mata. Kesenangan yang sedikit dan bersifat sementara. Kita makan, sedap, nikmat, lezat, kita suka. Adakah makan itu saja yang lezat? Oh tidak, di luar sana masih banyak. Makanan yang kita anggap paling lezat itu sedikit saja dibandingkan dengan jumlah makanan sedap-sedap dan sedikit. Dan ada kelezatannya itu, yang kita rasa itu bersifat kekal. Kenikmatannya kekal atau sekejap sementara. Sementara yang pertama ya ini hanya ketika makan itu masih dalam lidah. Ketika masih kita kunyah dengan lidah dan mulut, ya itu rasa lezat. Minta maaf bila dah masuk melepasi 1 inci. Dah masuk dalam rongga tubuh, lepas 1 inci dah tak rasa sedap. Ada orang merasakan sedapnya makanan ketika dia sudah sampai perut. Sedap lah. Sedap apa ke benda? Sekejap. Itu mana sekejap pertama. Sementara yang kedua, cobalah. Makan yang sedap tadi. Ya, ini kali pertama lah. Kali kedua, hari ini. Coba makan 1 hari 3 kali. Makanan yang kita katakan paling sedap itu sehari 3 kali. Selama 1 bulan berturut-turut. Dan tidak bertukar makanan. Pasti kita jemu, bosan. Itu namanya mata. Kalau begitu kelezatan makanan, keindahan pemandangan dunia, keseronokan, kepuasan, kegembiraan, duduk di rumah baru, rasa puas, rasa senang, membawa kereta baru, itu adalah mata. Kepuasan, keseronokan karena menang dalam satu pertandingan dan satu pemilihan, itu namanya mata. Sedikit. Banyak nikmat-nikmat di luar sana yang Allah miliki. Dan kita hanya diberi pulang menikmatinya sekejap. So, itu mata biar merujuk pada kehidupan yang di sini. Berbeza dengan kehidupan di akhirat. Allah bagi tahu, Nuh, nanti salamku dan juga barokatku bukan aku berikan pada kamu sahaja dan orang-orang yang bersama kamu dalam kapal ini, tapi salam dan barokatku juga aku akan limpahkan kepada generasi-generasi penerus. Mana anak-anak, cucu, cicit dan seterusnya. Nih, daripada orang-orang yang menumpang kapal kamu itu. Seronok Nabi Nuh. Masya Allah, murahnya Masya Allah. Berkat kesalehan orang tua, anak-anaknya pun dapat keberkatan. Betul kan? Ini biasanya agak panjang itu, sebab itu biasanya dalam tajuk akidah itu ya. Biasanya dalam tajuk akidah. Kesalehan orang tua ini saya masukkan, keberkat apa namanya berkat? Berkat itu mana ziyadatul khair wa numubuhu. Bertambahnya kebaikan dan berkembangnya. Itu namanya berkat. Jadi orang soleh itu mempunyai berkat. Kebaikannya bertambah-tambah. Dan berkembang. Melimpah-limpah. Sehingga yang dapat keberkatan orang yang soleh itu bukan hanya dirinya tapi juga orang lain. Orang lain. Zuriatnya. Di pekerjaan ini masuk dalam bidang akidah sebenarnya. Jamaah boleh kaji itu, mungkin ada pelajar akidah sudah dijelaskan. Ya, contoh dalam surah Al-Kahfi lah, walaupun di sana pasti ada perbedaan ulama cara memahaminya. Ada orang tua yang soleh, betul? Mak bapak soleh, alim sungguh, sudah tua. Ajal sudah dekat. Anaknya masih kecil, yatim. Punya 2 orang anak yatim. Orang tua ini risau, gelisah. Macam mana hartaku ini, warisan hartaku ini, kalau aku serahkan pada anakku masih kecil, yatim. Tak pada nak mengurus, habislah.
tak pandai jaga. Tapi kalau aku serahkan pada jiranku, orang kampung, lesap, licin, tak boleh dipercaya. Nanya nanti anakku yang yatim ni bila besar. Terlantar hidupnya. Bingung orang tua ini. Karena dia yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya Allah. Aku punya Allah. Kenapa aku tidak serah pada? Kan Rabbul Alamin, serah pada Allah, mohon pada Allah agar kesejahteraan anaknya ini dijaga. Ditanam itu hartanya, kan begitu kan dalam surah Kahfi itu. Episode terakhir perjalanan Musa itulah. Khidir itu. Ditanam lalu dibuat bangunan. Ya, temboklah dinding. Tak ada siapa yang tahu orang kampung itu. Tak ada siapa pun orang kampung yang tahu yang di bawah dinding dibina oleh orang soleh ini ada harta warisan, bukan harta korun. Dan biar nanti Allah sendiri yang akan memberitahu pada anaknya, bila anak besar, biar. Kalau anak masih kecil, ya biar tersimpan. Masya Allah, sayang sekali. Anak belum dewasa. Tembok yang menjadi penutup harta warisan pusaka anaknya sudah nak roboh. Bila roboh, habislah. Harta terdedah, orang kampung kenduri dah. Orang kampung tak tahu. Nabi Musa pun tak tahu. Orang soleh tadi sudah meninggal. Manalah tahu? Tapi doanya dikabulkan oleh Allah. Dijaga kepentingannya dan juga kepentingan anaknya. Anaknya pun tak tahu. Anaknya kecil lagi. Allah suruh Khidir datang dari luar negeri. Sebab Khidir bukan orang kampung situ. Ya kan luar negeri ya. Datang begitu. Tujuannya satu. Oleh Allah suruh bina semula tembok yang menjadi penutup tadi. Sudah. Tujuannya Allah beritahu pada Khidir, tapi tak diberitahu pada Musa. Penat jalan, nak minta air pun orang kampung tak bagi. Ada dinding lalu dibangunnya. Pergi. Itu yang Nabi Musa rasa tak puas hati. Tuan Guru, alangkah eloknya Tuan Guru minta upah. Kita ni dah lah tetamu, tak diraikan. Tuan Guru tiba-tiba tengok ada tembok ni dibangunkan, betul pergi ajak pergi. Tak minta macam mana ni. Tengok. Apa juga pengajaran kita ambil daripada kisah Nabi Musa dan ini. Kan ini, orang tua soleh. Allah limpahi keberkatan, keselamatan. Keberkatannya melimpah. Sehingga yang dapat keberkatan kebaikan bukan di anaknya yang tak tahu menahu. Tak berapa tahun kemudian, wallahu a'lam ini ayat kalau dalam Al-Quran yang lain ini. Ya aku beri keberkatan wahai Nuh bukan orang-orang yang sama kamu di kampung, tapi juga anak cucunya nanti. Umamun. Di sini akhirnya timbul. Kalau anak soleh memberi manfaat bagi orang tua yang dah meninggal, itu jelas hadisnya ada banyak sekali. Tapi bagaimana kalau orang soleh dah meninggal, adakah juga memberi manfaat pada anaknya yang masih hidup? Kan? Kalau orang soleh, bapak yang meninggal, soleh anaknya soleh masih hidup. Orang tua dapat manfaat daripada anaknya yang masih hidup tadi, yang soleh kan, balu solehnya Allah itu semua sudah tahu. Sekarang dibalik. Kalaulah katalah orang tua yang soleh, orang tua dah meninggal pula tu, bukan masih hidup. Anaknya masih hidup. Adakah anak yang masih hidup itu dapat manfaat? Nah, di sini akhirnya jadi perbincangan panjang lebar itu di kalangan ulama. Tauhid ada di kalangan perbincangan. Ya, kalau orang mati dapat manfaat dari amal yang hidup, yang anak soleh itu ada dalilnya. Tapi kalau orang mati yang soleh, anak yang adakah orang hidup dapat manfaat? Wah, itu punya panjang lebar. Satu adanya ayat-ayat dibincangkan ini. Tolong dibaca betul-betul, dibaca tafsirnya betul-betul, banyak tentang ayat sini. Nah, jangan nanti boleh memilih pendapat yang mana. Ini jelas nih. Termasuk surah Kahfi yang saya katakan tadi. Tapi Nuh kata Allah, tidak semua. Yang aku bagi rahmat, bagi barakah bukan semua keturunannya. Sebagainya aku akan bagi kesenangan, kemewahan, senang. Tapi umma yamassuhum minna adzabun alim. Kemudian akan menimpa mereka
daripada kami oleh azab yang sangat pedih. Mereka aku beri peluang untuk senang lenang hidup di dunia. Senang lenang. Wah, memang matalah senang. Tapi sekejap aja, sementara sekejap. Mati aja, menunggu azab yang pedih daripada kami. Siapa mereka itu? Mereka ini juga keturunan nih. Keturunan kaum kamu yang kami selamatkan dalam kapal ini lah. Tengok. Orang tuanya, orang yang baik, diselamatkan bersama Nuh. Tapi duriatnya nanti, ada yang baik, ada yang tak baik. Tak baik semua. Walaupun orang tuanya orang yang soleh-soleh. Anaknya pun ada yang tak soleh, ada yang tak. Dan memang begitulah. Hidup ini begitu ya mas sekalian. Sehingga kalau ada orang tua punya anak yang soleh, ya bahagialah. Tapi rupanya tidak semua. Kalau ada katalah 6 orang, Allah. 3 orang tu baik, tapi nanti orang tak baik. Jadi tengok, akhirnya bila dah soleh, taklah. Ujub. Bila tengok yang tak soleh, taklah. Karena memang itu ujian. Jangankan kita, ya mas sekalian. Atuk kita namanya Adam. Atuk kita namanya Adam. Tengok anaknya. Ada yang baik, ada yang tak baik kan? Bergaduh, bahkan hingga berbunuh. Adik-beradik bergaduh, berbunuh. Maknanya, yang membunuh itu tak baik, yang terbunuh itu baik. Coba kalau kita sebagai bapaknya, sebagai Adam, tengok anak kita. Allah, nampalah anak aku bergaduh. Yang itu baik, aku suka yang itu. Tapi kena bunuh. Yang itu aku tak suka, yang begini. Dan itulah anak tu. Jadi ujian. Supaya kita sedar, ya Allah. Bila Allah beri kita anak yang soleh, iaitu anugerah Allah, syukuri. Syukuri. Bila ada yang tidak baik, ya didik. Dan tidak boleh berputus asa. Hingga kita sendiri dipanggil oleh Allah. Faham ya? Ini ayat yang ke-48. Saya bacakan pertama jamaah sekalian, saya kutip tafsir Ibnu Katsir dahulu. Mungkin sempat saya sampaikan tafsir Ibnu Katsir saja. Apa kata Ibnu Katsir? Saya baca apa adanya dan Ibnu Katsir ya. Yukhbirullahu ta'ala amma qila linu. Allah memberitahu kepada kita tentang apa yang Allah firmankan kepada Nuh. Hina arsaltis safinah ala Judi, ketika kapal bahtera Nabi Nuh telah berlabuh di atas bukit Judi. Apa dianya? Minas salami alaihi. Yani Allah menghabarkan, memberitahu kepada Nabi Nuh bahawa Nuh akan dilimpahi keselamatan. Dianugerahkan keselamatan daripada Allah. Dan juga orang-orang yang bersama, orang mukmin yang bersama Nabi Nuh. Dan juga wa ala kulli mu'minin min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Dan juga duriat Nabi Nuh dan duriat orang-orang bersama Nabi Nuh selepasnya ila yaumil qiyamah. Tengok kata Ibnu Katsir. Hingga dari kiamat. Kalau saya gunakan bahasa mudah, kata Ibnu Katsir ini. Siapa kan semua kita ini sebagai duriat Nabi Nuh yang sekian ya. Sehingga ada istilah dalam agama kita, Adam itu Abul Basar. Nabi Adam itu bapa manusia pertama. Al-awwal. Abul Basar Athani, bapa manusia kedua itu Nabi Nuh. Jadi kita ini, ya insyaAllah, seburuk manapun kita ini, ketua Nabi Nuh lah. Jadi mana-mana ketua Nabi Nuh akan dapatkan keberkatan, keselamatan, limpahan ibaratnya. Ya, ibarat gelas. Ini di Allah isi, kata di gelas di tangan Nabi Nuh atau di tangan pengikut Nabi Nuh yang di kapal, diisi dengan air. Bila dah penuh, tapi isi terus, ya melimpahlah. Melimpah kanan kiri. Dan memberi manfaat pada orang sekelilingnya. Dan terus mengalir ke bawah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berikan salam dan keberkahan kepada Nabi Nuh dan juga kaum Nabi Nuh yang bersama Nabi Nuh dalam kapal. Keberkatan ini Allah berikan juga pada dzurriyyat mereka yang waktu itu belum lahir. Ila yaumil qiyamah. Maknanya kata Ibnu Katsir,
orang-orang yang hidup pun mendapat keberkatan daripada tok nenek moyangnya yang soleh. Ini pahaman Ibnu Katsir terhadap ayat ini. Kama qala Muhammad bin Ka'ab. Ibnu Katsir mengutip riwayat Muhammad bin Ka'ab kata, dakhala fi hadas salam, termasuk orang yang Allah berikan keselamatan dan keberkatan dalam ayat ini, kullu mu'minin wa mu'minatin, setiap orang mukmin laki maupun perempuan, ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Tak rasa kita, tak syukur ke kita macam tu. Wa kadzalika fil azab wal mata. Demikian juga janji Allah tentang azab, tentang mata yang Allah akan berikan kepada, timpakan kepada zuriat orang-orang yang Allah selamatkan dari Nuh itu. Kullu kafir, pada setiap yang kufur, laki ke perempuan, ila yaumil qiyamah. Bahasa yang mungkin agak keras. Jika orang sekarang mendapatkan keselamatan keberkatan itu, ia tak lepas daripada limpahan kesalahan keberkatan yang Allah pernah limpahkan pada Nuh dan penumpang kapal. Kecelakaan, kebinasaan, siksa yang Allah timpakan ini tak terlepas daripada limpahan siksaan yang Allah timpakan kepada zuriat Nabi Nuh yang dulu, mengalir hingga hari kiamat. Begitu dahsyatnya rupa-rupanya kesan sejarah Nabi Nuh dan penumpang kapal hingga hari ini. Kita mendapat limpahannya, percikannya. Mungkin kita tidak merasakannya, tapi Al-Quran cerita. Masya Allah. Kalau itu bukan cerita biasa, bukan benda kecil, bukan. Ini Allah yang kata. Surah Hud ayat 48 dan ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, sangat indah sekali. Belum lagi tafsir-tafsir yang lain ya. Baik. Nampak itu saja sama sekalian yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Mari kita dengan bacaan Al-Baqarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-'asr innal insana fi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.